Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aulia Rahman dengan nomor induk mahasiswa 12130303132. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 1C. Di sini saya akan mereview materi ilmu tauhid untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahru Rizal, SSY MH. Yang pertama yaitu hakikah iman. Wasamrotu iman merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Para ulama membagi 3 ajaran pokok, yaitu akidah, yaitu yang mempelajari tentang iman. Kemudian yang kedua akhlak, yaitu yang mempelajari tentang perilaku atau etika manusia. Yang ketiga syariah, yaitu aturan hukum yang terlahir dari perkataan dan perbuatan manusia itu sendiri. Definisi iman. Secara etimologi, definisi iman yaitu percaya. Sedangkan secara terminologi, iman yaitu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian hakikat iman. Yang pertama tasydid, atau membenarkan lawan dari kata kafir, yaitu menolak atau tidak mempercayainya. Kemudian yang kedua ada iltizam amal. Iltizam amal adalah melaksanakan sebuah perbuatan dengan mengimani segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sifat iman yang pertama abstrak, yaitu kita tidak dapat mengukur atau mengetahui suatu sifat keimanan seseorang tersebut karena iman itu hanya individu yang tahu. Kemudian yang kedua ada fluktuatif, yaitu sifat iman yang berubah atau naik turun, atau disebut tidak stabil lah. Yang ketiga bertingkat, yaitu individu satu dengan individu yang lain pasti memiliki sifat iman dengan tingkatan yang berbeda. Cabang iman, yang pertama kita harus mengimani 6 rukun iman. Yang kedua mengimani ba'at, yaitu hidup kedua setelah mati. Yang ketiga kemudian maser atau berkumpul. Kemudian tempat orang mukmin itu surga dan tempat orang kafir itu di neraka. Lalu mencintai Allah beserta Rasulnya, mencintai orang tua dan seterusnya. Kemudian memiliki rasa takut terhadap Allah, tawakal, menuntut ilmu dan lain-lainnya. Kemudian ada perusak iman. Yang pertama itu syirik, yang kedua sihir, yang ketiga memakan harta riba, yang keempat membunuh, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam melarikan diri dari perang atau jihad, yang ketujuh ada qazaf. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta alam maya pada ini yang mengatur, mengurus segala sesuatu di dalamnya. Berbicara iman kepada Allah ada hubungannya dengan urgensi tauhid. Ini menandakan bahwa tauhid adalah yang pertama dan yang terakhir, yang lahir dan batin, inti dari agama Islam, karena tauhid inilah Allah menciptakan makhluk. Yang kedua ada iman kepada malaikat, meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dengan membawa kebenaran yang nyata, dan dia diturunkan bersama mereka kitab-kitab sebagai rahmat bagi hambanya dan sekaligus bagi petunjuk. Yang keempat iman kepada rasul-rasul, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai rasul-rasul mereka sengaja dipilih untuk menyampaikan risalahnya, dan mereka para rasul sudah menyampaikan semua yang diturunkan Allah kepada mereka secara jelas. Kemudian yang kelima
Iman kepada hari kiamat, yaitu meyakini bahwa akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur. Dan yang keenam ada iman kepada takdir, yaitu takdir adalah ketentuan Allah untuk seluruh yang ada sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Kemudian ada naik turunnya iman. Iman adalah satu keyakinan atau satu keteguhan hati yang hak akan rukun iman yang kita ketahui. Iman yang dimaksud di sini ialah suatu perbuatan yang ditetapkan dan dilakukan oleh perbuatan kemudian dimantapkan oleh hati. Kemudian ada tingkatan keimanan. Yang pertama ada asabikil bil khairat, ya, atau terdepan dalam kebaikan, yaitu tingkatan keimanan yang paling utama atau yang paling tinggi, cenderung kepada kebaikan. Yang kedua ada al-muqtasyid atau pertengahan, antara baik dan buruk, seimbang, tidak memiliki kecenderungan terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga ada zolim li nafsihi atau menzolimi diri sendiri, yaitu lebih cenderung kepada keburukan, tidak melakukan kebaikan. Ini merupakan tingkatan keimanan yang paling terendah. Kemudian ada bukti-bukti tingkatan keimanan. Bukti-bukti tingkatan keimanan dapat naik turun berdasarkan kepada tiga. Yang pertama ada Al-Quran dalam dalam surat Ali Imran ayat 173. Kemudian kemudian yang kedua ada as-sunnah atau hadis, terdapat dalam sabda Rasulullah SAW. Yang ketiga ada ijma atau pendapat sahabat atau ulama yang meyakini iman ini dapat naik dan turun. Kemudian ada sebab-sebab bertambahnya iman. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ada zikir atau mengingat ciptaan atau zat-zat yang dimiliki Allah. Yang ketiga ada zada atau bersungguh-sungguh berbuat amal soleh dengan keyakinan hanya untuk Allah semata, maka akan bertambahlah imannya. Kemudian ada sebab-sebab berkurangnya iman, yaitu ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya yang pertama adalah kebodohan, yang kedua lalai, yang ketiga maksiat, dan yang keempat nafsu. Kemudian faktor eksternalnya yang pertama syaitan, yang kedua dunia atau fitnah, yang ketiga lingkungan atau pergaulan. Lanjut kepada materi syahadat tauhid. Syahadat terbagi menjadi dua kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara makna, la ilaha illallah yang beritikat bahwa artinya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Arti la ilaha illallah, tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Secara makna, anna Muhammadan Rasulullah, yang artinya secara lahir atau batin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menyampaikan kabar gembira. Kemudian ada rukun syahadat la ilaha illallah. Yang pertama an-anafyu atau peniadaan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada al-itsbat atau penetapan hanya Allah yang berhak disembah. Rukun syahadat yang kedua yaitu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama abduhu, bahwa Rasul adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua wa rasuluh, artinya utusannya Allah Subhanahu wa taala. Pembatalan syahadatain. Pembatalan syahadatain ada dua. Yang pertama syirik dan sihir. Syarat
syarat syahadat la ilaha illallah, yang pertama ilmu yang menafikan jahil atau kebodohan. Yang kedua yakin yang menafsirkan syak atau keraguan. Kemudian yang ketiga ada qabul atau menerima yang menafikan rod atau penolakan. Kemudian yang keempat ada inqiyad atau patuh yang menafikan atau meninggalkan menafikan atau meninggalkan. Kemudian yang kelima ikhlas yang menafikan syirik. Yang keenam syidik atau jujur yang menafikan kazab atau dusta. Mahabbah kecintaan yang menafikan bagda. Kemudian ada syarat-syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama mentaatinya, yang kedua membenarkannya, yang ketiga meninggalkan apa yang dilarangnya, yang keempat mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, dan yang kelima meninggalkan yang lain dari hal yang bid'ah dan muhdatsat atau baru. Lanjut kepada materi wasail asyirik. Syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik secara makna etimologi menyekutukan atau persekutuan, menganggap ada yang satu dengan yang lainnya. Kemudian syirik secara terminologi yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan atau sekutu, menganggap ada kekuatan, menganggap ada keesaan, menganggap ada kekuasaan yang berhak disembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi syirik menjadi kepada tiga hal. Yang pertama syirku fi uluhiyah yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah atau dalam arti lain menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syirku fi rububiyah yaitu meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga ada syirku fi asma wa sifat yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu namanya atau sifatnya. Materi selanjutnya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah kebutuhan mendesak setiap insan. Ada satu kalimat yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya ketika pencarian jati diri itu manusia itu sampai, maka ia akan menemukan siapa yang menciptakan, akan mengenal siapa Tuhannya. Seseorang tidak dapat dikatakan muslim yang benar hingga ia bersaksi atau syahadatain bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak disembah. Ma'rifatullah daripada ini Allah menciptakan manusia tidak semata-mata diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Semakin bertambah pengenalan seseorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Dengan ma'rifatullah maka akan semakin optimis dalam meningkatkan nilai ibadah kita. Di dalam ma'rifatullah ada kewajiban pertama bagi seorang hamba, diantaranya adalah ma'rifatullah adalah mengenal betul siapa Allah, kemudian kewajiban dan hak yang bisa kita terima Allah sebagai Khalik dan kita sebagai makhluknya. Kemudian ada makna ma'rifatullah. Ada tiga aspek. Yang pertama ma'rifatu fi uluhiyah, yaitu kita mengenal Allah kemudian memahami betul perintah-perintah yang diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah, apa saja kewajiban yang harus kita lakukan, kemudian menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua ada eh, ma'rif ma'rif tu, yaitu mengenai Allah tidak melalui Allah tetapi melalui fenomena-fenomenanya atau ayat-ayat tentang kekuasaan Allah. Dalam segala hal kita mengakui kekuasaan Allah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang maha lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma'rifati fi asma wa sifat. Kita mengenal sifat-sifat dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, kudrat irodat. Kemudian Allah memiliki nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Kita mengenal Allah melalui nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah, yang dimaksud ma'rifatu fi asma wa sifat. Kemudian materi selanjutnya ada iman, ilmu, dan amal. Makna integrasi berasal dari bahasa Latin secara etimologi, artinya utuh atau menyeluruh. Sedangkan secara terminologi, secara istilah adalah pembaluran beberapa aspek sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang pertama iman atau SQ, yang kedua ilmu atau IQ adalah sebuah pengetahuan yang sistematis. Kemudian yang ketiga amal atau EQ, sesuatu perbuatan. Integritas harus dilakukan, jika tidak dilakukan integrasi maka akan terjadi ketidaksempurnaan atau kepincangan. Iman tanpa ilmu akan merasa benar-benar sendiri, sedangkan iman tanpa amal adalah suatu hal yang sia-sia karena tidak akan bernilai ibadah. Begitu juga ilmu tanpa iman, maka akan terjadi kesombongan atau kezaliman. Begitu juga amal tanpa iman, maka akan tertolak mardud, sebuah perbuatan jika tidak disatukan dengan ilmu maka akan terjadi kesalahan. Ketiga, hal ini sangat membutuhkan integrasi satu sama lain agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.